Hello Walkers, perkenalkan gue Doni Safri, gue adalah seorang project manager dari sebuah perusahaan IT terkemuka di Jakarta. Menjadi seorang project manager adalah impian gue sejak lama. Tapi, apakah semudah dan seinstan itu hingga gue berada di posisi gue sekarang? Oh, tentu tidak. Kalau gue dulu nih, kemana-mana masih nenteng map kuning yang berisi CV, terus nitip-nitip ke security, nggak tahu deh tuh, itu CV nyampe ke HRD atau nyampe kemana gue nggak tahu. Kalau bekerja, fokus dan jalanin apa yang menjadi tugas lo. Hiraukan hal-hal negatif ataupun toksik-toksik yang ada di sekitar lo. Yang penting lo yakin dengan pekerjaan lo, pasti lo akan sukses. Hello Walkers, perkenalkan gue Doni Safri, gue adalah seorang project manager dari sebuah perusahaan IT terkemuka di Jakarta. Menjadi seorang project manager adalah impian gue sejak lama. Tapi, apakah semudah dan seinstan itu hingga gue berada di posisi gue sekarang? Oh, tentu tidak. Sebagai lulusan sarjana teknik elektro, gue mengawali karir gue sebagai engineer installer atau instalasi di sebuah perusahaan subkontraktor telekomunikasi di Jakarta. Setelah gue lulus kuliah, apakah gue langsung dapat pekerjaan? No. Ya, orang yang bekerja bertahun-tahun aja itu bisa berkali-kali ditolak oleh perusahaan. Apalagi kita yang fresh graduate, yang belum punya pengalaman apa-apa, jangan berharap langsung dapat pekerjaan. Tapi jangan patah semangat. Di zaman sekarang ini, teman-teman Workers sangat terbantukan sekali dengan berbagai media yang bisa membantu kita dalam mencari lowongan pekerjaan. Contohnya, Workerspedia. Banyak sekali informasi-informasi lowongan pekerjaan, dimanapun juga dan apapun bisa kita cari di situ. Kalau gue dulu nih, kemana-mana masih nenteng map kuning yang berisi CV, terus nitip-nitip ke security, nggak tahu deh tuh, itu CV nyampe ke HRD atau nyampe kemana gue nggak tahu. Hingga gue bekerja, tapi apakah pekerjaan gue itu adalah impian gue? No. Musuh besar fresh graduate itu adalah idealisme. Ya, idealis. Gue harus kerja di sini, gue harus bekerja sesuai dengan bidang gue harus bekerja sesuai dengan background gue harus bekerja di posisi ini. Kalau gue nggak bekerja di situ, gue nggak mau kerja. Idealisme itu boleh aja, nggak salah. Tapi harus dan jangan lupa dengan realita. Contohnya nih gue nih, dulu waktu gue fresh graduate, gue pengen banget kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi yang besar di Indonesia. Gue harus kerja di situ. Gue harus berada di posisi engineer di perusahaan itu. Gue selalu apply, selalu nyoba ngelamar kerja, tapi tetap nggak keterima. Gagal, dan terus gagal. Hingga akhirnya gue sadar, lebih tepatnya lagi tahu diri. Gue merasa gue belum mampu, memang belum pantas untuk bekerja di situ. Gue turunkan sedikit idealisme gue terus mencari pekerjaan, hingga akhirnya gue keterima di sebuah perusahaan kecil. Pegawainya pun nggak lebih dari 10 orang. Tapi gue yakin, dari sini gue bisa mengejar impian-impian gue selanjutnya, dan ini adalah menjadi tolak ukur gue untuk karir gue selanjutnya. Nah, disinilah gue melihat adanya peluang buat gue. Ada satu perangkat di mana perangkat ini selalu dilakukan atau di-commissioning atau di-setting atau dikonfigurasi oleh orang-orang asing. Perusahaan itu mendatangkan orang-orang dari Italia, orang dari Turki, dari Jerman, segala macam. Dan kita orang lokal hanya bertugas untuk melakukan instalasi hardware-nya. Gue mikir, sesusah itukah? Kenapa orang lokal atau orang Indonesia nggak ada yang bisa ngerjainnya? Nah, di sini, di saat teman-teman gue selesai melakukan instalasi, mereka istirahat atau pulang, gue dengan basic bahasa Inggris gue yang sangat-sangat basic, gue memberanikan diri untuk banyak nanya nih sama expat-expat tersebut. Nanya terus belajar, terus gue belajar lagi. Setiap ada yang datang dari luar, gue tanya, gue belajar, hingga akhirnya gue bisa, dan gue nunjukin ke atasan gue kalau gue bisa mengerjakan ini. Pada saat itu gue masih berumur 25 tahun. Banyak sekali halangan dan rintangan di saat di awal-awal gue bekerja, baik dari diriku sendiri maupun dari lingkungan bekerja. Jadi buat teman-teman semuanya, worker semuanya, santai aja. Kalau lu bekerja, fokus dan jalanin apa yang menjadi tugas lu. Hiraukan hal-hal negatif ataupun toksik-toksik yang ada di sekitar lu. Yang penting lu yakin dengan pekerjaan lu, pasti lu akan sukses. Nah, dari engineer, ada kali 2 tahun gue menjalani profesi gue sebagai engineer. Kemudian gue memberanikan diri, bilang ke atasan gue, untuk men-challenge diri gue sendiri, untuk memanage sebuah project. Gue minta manage project-project kecil dulu aja, project-project simple, project-project delivery. Akhirnya bos gue mempercayakan itu ke gue.
gue menjalankan beberapa proyek-proyek kecil, kemudian berhasil, kemudian dilihat sama atasan gue bisa melakukan itu, akhirnya gue dipercaya menjadi seorang project manager. Nah, workers, semuanya itu gak instan, butuh proses. Yang instan itu cuma mie instan. Jadi, apapun yang kita kerjakan di awal, kita harus fokus dan yakin pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya. Sebagai seorang project manager, tentunya gue punya tim. Mulai dari itu koordinator, kemudian project admin, installer, ataupun engineer. Dan umurnya mereka, itu ada yang di atas gue, ada yang seumuran, ada yang di bawah gue, dan lain sebagainya. Dan gue harus bisa berkomunikasi dan beradaptasi dengan mereka semuanya. Bagaimana cara gue berkomunikasi dengan orang yang di atas gue, bagaimana gue berkomunikasi dengan tim gue yang jauh umurnya di bawah gue, ataupun yang seumuran dengan gue. Dan satu hal lagi, gue nggak suka dipanggil Pak. Karena gue pengen suasana bekerja di internal gue itu, di tim gue itu yang casual aja, lebih santai, dan kita tidak ada gap antara gue sebagai leader dengan mereka sebagai bawahan gue. Jadi gue nggak masalah kalau mereka manggil gue nama, ataupun kalau mereka sungkan, ya udah panggil Bang atau Mas, that's okay, never mind, nggak masalah buat gue. Doni SPM itu bertanggung jawab, bisa diandalkan, humble, super kreatif, sebagai pemimpin yang bijaksana gitu. fun, gokil. Dia juga bisa menjadi penengah kita di kadang tuh banyak permasalahan. Humoris, bisa ngebentuk tim tuh jadi kompak. Jadi jangan kaget kalau pada saat kamu berteman atau di luar jam kerja sangat friendly, tapi ketika kamu dan dia mengerjakan pekerjaan project, dia akan berubah like siapa lo siapa gue, kerjain kerjaan lo, gue kerjain kerjaan gue gitu. Sangat profesional sih, dia tahu kapan waktu kerja dan kapan waktu main gitu. Kalau ditanya apa sih sisi lain gue selain sebagai project manager, kalau orang-orang yang kenal gue pasti tahu. Gue itu passion gue yang lain adalah sebagai seorang entertainer. Sosial media, tentu gue sangat aktif di sosial media, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok. Kenapa? Karena kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari sosial media. Misalnya YouTube, banyak sekali konten-konten yang berguna, yang bisa memberikan insight dan motivasi buat kita, baik itu buat diri kita sendiri, ataupun untuk karir kita di kantor, ataupun di perusahaan, yang bisa berguna untuk kedepannya. Misalnya TikTok, kadang orang mikirnya, apa sih, alay banget sih joget-joget. Jangan dilihat hanya itunya saja. Banyak informasi-informasi yang berguna yang bisa kita dapatkan. So workers, pintar-pintarlah memilih mana yang terbaik atau mana yang pantas kita tonton, baik itu dari sosial media tersebut, mulai dari YouTube, Instagram, dan TikTok. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang baik buat kita. Oke, workers, itu tadi cerita tentang gue, bagaimana gue mengawali karir gue, mulai dari installer, engineer, dan sekarang gue menjadi project manager. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Dukung terus dan tetap tonton konten-konten yang ada di Workerspedia. Workerspedia, channelnya para pekerja. Gue Dodi Safri, pamit.